Kalian tahu gak sih Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan terbesar dan terkemuka di Nusantara. Kerajaan ini berdiri sejak ke abad 7 Masehi dan ini bercorak Buddha. Kerajaan ini juga sebagai pusat agama, budaya, perdagangan di Asia Tenggara maupun di Timur. Kerajaan ini juga memiliki hubungan dengan Jawa karena relasi raja-rajanya ini berasal dari Jawa. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi. Nama pendiri ini diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan di Bangka Belitung. Seperti Prasasti Kedukan Bukit 1, Prasasti Talang Tua 2, dan Prasasti Kota Kapur 3. Dalam prasasti-prasasti tersebut disebutkan bahwa Dapunta Hyang melakukan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti Kota Kapur 3, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holeng Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh J. Codes pada tahun 1018 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Kerajaan ini terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan utama antara India dan Cina. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki akses laut lepas melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Dengan demikian, kerajaan ini dapat mengontrol perdagangan di kawasan Nusantara Barat. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 Masehi ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Pada masa ini, kerajaan ini menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara Barat, termasuk Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Kerajaan ini juga menjadi pusat agama Buddha yang dihormati oleh banyak negara lain. Banyak biksu dan pelajar dari India, Cina, dan Tibet yang datang ke Sriwijaya untuk belajar agama dan ilmu pengetahuan. Kerajaan ini juga memiliki kemampuan maritim yang tinggi. Armada lautnya dapat mengarungi samudra dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara. Kerajaan ini juga memproduksi berbagai komoditas perdagangan seperti emas, perak, perunggu, kain, rempah-rempah, dan kayu cendana. Kerajaan ini juga memiliki sistem administrasi dan pemerintahan yang baik. Rakyatnya hidup sejahtera dan damai. Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa raja yang memerintah selama kurang lebih 4 abad. Namun, tidak semua nama keraja dapat diketahui dengan pasti karena keterbatasan sumber sejarah. Berikut adalah beberapa nama raja yang diketahui dari prestasi-prestasi atau catatan-catatan asing. Yang pertama, ada Dapunta Hyang Srijayanasa. Pada abad ke-7 Masehi, pendiri dan raja pertama kerajaan ini Dapunta Hyang yang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa. Yang kedua, ada Dyanirda yaitu pada abad ke-8 Masehi. Putra Sumargawira yang membangun candi-candi Buddha di Jawa. Samartunggah, abad ke-9 Masehi, yaitu putra Daharindra yang memerintah pada masa keemasan kerajaan ini. Yang keempat, ada Balaputra Dewa, yaitu pada abad ke-9 Masehi. Putra Sumartunggah
yang menghadapi serangan dari kerajaan Mataram Hindu di Jawa. Yang kelima, ada Sriwijaya Maharaja. Pada abad ke-10 Masehi, raja yang berhasil memulihkan kekuasaan Sriwijaya setelah diserang oleh Mataram Hindu. Yang keenam, ada Sri Chudamani Warmadewa. Pada abad ke-11 Masehi, raja yang menghadapi serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan. Yang ke-7, ada Kartanegara pada abad ke-13 Masehi, raja terakhir Sriwijaya yang juga merupakan raja kerajaan Singasari di Jawa. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami keruntuhan sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa yang berasal dari kerajaan Chola atau India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, kerajaan Chola pun berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Chola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebutlah yang mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama bagi kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pun pindah ke Jambi. Dan suara kerajaan Sriwijaya pun mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu sekitar tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kartanegara untuk melemahkan Sriwijaya, yang pada akhirnya di tahun 1397 kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian dari Sriwijaya. Peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di sekitar tepian Sungai Batang, Kedukan Bukit di Kota Palembang. Yang kedua, ada Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di sekitar Pulau Bangka di sekitar barat. Yang ketiga, ada Prasasti Telaga Batu yang ditemukan di kolam Telaga Biru di Kecamatan Ilir Timur di Kota Palembang. Yang keempat, Prasasti Kerang Birahi yang ditemukan di Desa Kerang Birahi, Merangi di Jambi. Kelima, ada Prasasti Palas Pasembah yang ditemukan di sekitar pinggir rawa Desa Palas Pasembah di Lampung Selatan. Yang keenam, ada Prasasti Talang Tuo yang ditemukan di sebelah barat Palembang atau wilayah Talang Tuo tidak jauh dari Bukit Siguntang. Yang ketujuh, ada Prasasti Ujung Langit yang ditemukan di sekitar daerah Desa Haur Kuning di Lampung. Yang ke-8, ada Prasasti Ligor yang ditemukan di sekitar wilayah Thailand. Tempatnya di sebelah selatan dan prasasti tersebut ditemukan oleh seseorang bernama Nakonsita Marat. 9. Ada Prasasti Leiden. Prasasti Leiden ini ditemukan sesuai dengan namanya, yaitu Kit Levi Leiden, Belanda. 10. Ada Candi Muara Takus yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang ke-11, ada Prasasti Nalanda yang ditemukan di Nalanda, India dan tidak memiliki tanggal. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Dewa Paladewa di Benggala dan ditulis dalam bahasa Sangsekerta. Yang ke-12, ada Candi Muara Jambi yang berlokasi di Kecamatan Morosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Para arkeolog percaya bahwa Candi Muaro Jambi didirikan antara abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Kalian udah tahu kan sejarah raja-raja, letak peninggalan Kerajaan Sriwijaya.